Halo, penyampai satu opini di sini. Langsung aja guys. Sebuah nama yang pernah identik dengan kemewahan, musik dan kesuksesan, kini terjerat dalam salah satu kasus hukum paling menggemparkan di dunia hiburan. Sean Combs, atau yang lebih kita kenal sebagai Panjang Didi, menghadapi tuduhan-tuduhan berat yang meruntuhkan citranya. Ini bukan sekadar gosip. Ini adalah rangkuman dari sebuah persidangan yang mengungkap sisi gelap di balik gemerlapnya industri musik. Dari penggerebekan properti, kesaksian para korban, hingga vonis yang dijatuhkan, kita akan membedah poin-poin kunci dari kasus Panjang Didi yang rumit dan penuh drama. Mari kita mulai. Poin pertama, awal mula kasus dan tuduhan utama. Semuanya dimulai pada November tahun 2023, ketika mantan kekasihnya, Cassie Ventura, mengajukan gugatan atas tuduhan kekerasan dan perdagangan manusia. Meskipun kasus ini diselesaikan di luar pengadilan, ini menjadi pemicu yang membuka kotak Pandora. Tuduhan utama yang dihadapkan pada Didi sangat serius: kekerasan fisik, perdagangan seks, pemaksaan, eksploitasi anak di bawah umur, penggunaan obat-obatan terlarang untuk mengontrol korban, hingga pemerasan seksual. Meskipun Didi berulang kali menyangkal semua tuduhan ini. Poin kedua, penggerebekan dan bukti yang ditemukan. Pada Maret tahun 2024, properti mewah Didi di Los Angeles dan Miami digerebek oleh agen federal. Dalam penggerebekan tersebut, ditemukan lebih dari 1.000 botol baby oil dan pelumas, barang-barang seksual eksplisit, obat-obatan terlarang, hingga senjata api dengan nomor seri yang sudah dihapus. Penemuan ini semakin memperkuat kecurigaan publik dan pihak berwenang. Poin ketiga, kesaksian para korban yang memberatkan. Di ruang sidang, satu persatu korban dan saksi memberikan kesaksian yang mengerikan. Cassie Ventura menceritakan secara detail bagaimana ia dikontrol, dianiaya secara fisik, dan dipaksa untuk berpartisipasi dalam pesta-pesta seks yang disebut freak-offs, di mana semua direkam oleh Didi untuk pemerasan. Kesaksian lain datang dari berbagai pihak. Seorang pria yang dilecehkan saat berusia 17 tahun, seorang karyawan Macy's yang diancam dengan senjata, seorang penjaga keamanan yang dibius, hingga para model dan penyanyi yang mengaku menjadi korban pemaksaan dan kekerasan seksual. Pola yang muncul adalah penggunaan obat-obatan, kekerasan, dan ancaman. Poin keempat, saksi kunci dan upaya menghilangkan bukti. Beberapa saksi kunci, termasuk mantan asisten dan petugas keamanan hotel, memberikan kesaksian yang memberatkan. Salah satunya adalah tentang upaya Didi untuk membeli rekaman CCTV insiden kekerasannya terhadap Katie dengan menawarkan uang sebesar $100,000. Mantan asistennya juga mengonfirmasi adanya pesta freak-offs dan tugasnya untuk membuang obat-obatan terlarang. Poin kelima, pembelaan dan vonis akhir. Tim pengacara Didi berargumen bahwa semua aktivitas seksual yang terjadi bersifat konsensual di antara orang dewasa dan tidak ada bukti pemaksaan. Mereka mencoba menggambarkan gaya hidup Didi sebagai sesuatu yang privat dan legal. Namun, pada 2 Juli tahun 2025, setelah 13 jam berdeliberasi, juri memutuskan Didi bersalah atas 2 tuduhan, mengangkut individu untuk prostitusi. Meskipun ia dibebaskan dari 3 tuduhan yang lebih serius, yang bisa membuatnya dipenjara seumur hidup, hakim menolak jaminannya, menganggapnya sebagai bahaya bagi orang lain. Kasus Panjang Didi adalah sebuah pengingat kelam bahwa di balik kekuasaan dan kekayaan bisa tersimpan sisi gelap yang mengerikan. Ini adalah kisah tentang keberanian para korban untuk angkat bicara dan runtuhnya sebuah imperium yang dibangun di atas manipulasi dan ketakutan. Meskipun vonis telah dijatuhkan, cerita ini akan terus menjadi pelajaran penting bagi industri hiburan dan masyarakat luas tentang penyalahgunaan kekuasaan. Terima kasih telah menyimak. Apa pendapat Anda tentang kasus ini? Penyampai satu opini, undur diri.